Apa tuh tadi? Apa? Nih. Asbabul hadas ya. Saya. Wah. Bentar. Belum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Syihabuddin Abil Abbas bin Ahmad ibn Naqib al-Misri wa jami'i masyayikhina radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum ajma'in wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa nafa'atihim wa ulumihim wa sallallahu fi dunya wa dunya al-akhirah ila an qala as-sani bab asbabil hudus as-sani utawi kang kaping pindho zawalu aqlihi iku ilange akale man illa nauma kejaba turu qaidan hale qaidan wong kang lungguh mumakinan kang netepi ya wong kang netepi mak ada ing tempate man ing tempate qaid ya minal ardi saking bumi gitu ya bumi ya saking bumi min iki ya min bayannya minal ardi itu bayannya saking makat ya minal ardi bayannya saking makat sawaun utawi padha uga ar-raqibu wong kang nunggangi wal mustanidu lan wong kang sandar walau li syai'in senajan bersandar li syai'in keduene sewiji-wiji lau uzila lamun uzila diilangaken apa syek lau uzila lamun diilangaken apa syek lasa kotok mongko temen tiba mongko yakti lasa kotok mongko yakti tiba sapa man sapa al-mustanid lasa kotok mongko yakti tiba sapa al-mustanid wa ghairuhuma lan saliyane ar-raqibu wal mustanidu. Jelas ini ya. Jadi yang kedua termasuk yang membatalkan atau yang menjadi sebab hadas itu hilangnya akal. Hilangnya akal entah itu junun atau irma, mabok, ya. Itu termasuk zawalul akal atau yuzilul akal. Kecuali orang yang tidur, yang qaid, memakinan maq'adahu minal ard. Baik pun orang yang qaid dan memakinan maq'adahu minal ard itu baik pun orang yang nunggangi kendaraan, ya, ataupun orang yang bersandar pada sesuatu. Sekiranya kalau dicabut itu sandarannya bakalan jatuh. Yang penting dia tetap qaidan mumakinan maq'adahu, ya enggak apa-apa. Tidak membatalkan. Jelas ya.
Artinya orang yang mengendarai kendaraan dan juga orang yang bersandar. Yang penting syaratnya dia qaidan, mumakkinan, maq'adahu minal ard. Ya, walaupun dia bersandar pada sesuatu yang sekiranya sesuatu itu kalau dicabut bakalan tiba, bakalan jatuh. Ya, tetap nggak apa-apa. Tidak membatalkan, tetap tidak membatalkan wudhu. Yang penting qaidan mumakkinan. Turwe tidur dalam keadaan menunggangi kendaraan. Atau tidurnya al-mustanid di syai'. Bersandar pada sesuatu. Jelas ya? Fala yantaqid wudu'uhu. Maka orang batal wudu'e. Yang penting syaratnya apa? Qaidan mumakkinan. Maq'adahu minal ard. Itu saja. Makanya kan kemarin itu kan khilaf ya. Seperti itu. Kayak apa? Contohnya. Nih Habib nih. Bersandar mana? Bersandar sama kursi. Iya kan? Bersandar sama kursi. Atau bersandar sama apa? Tembok. Sekiranya kalau tembok itu dihilangkan, jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Tapi saya tidurnya qaidan mumakkinan minal ard. Nggak batal. Sering itu kita dengar ya. Kalau di khutbah Jumat, awas jangan bersandar. Nanti batal wudhunya. Ya. Ya kalau dia tidurnya mumakkin, para popo ya, nggak batal. Mafhum ya? Kalau nama mumakkinan, kalau nama mongkolamun, nama turu sopaman, mumakkinan hale mumakkinan. Apa mumakkinan? Netepi ya. Ngongkang netepi, hale netepi. Fazalat mongkoil zalat apa? Tergelincir apa? Gingsir. Hah? Gengser apa? Hah? Sawali sama siapa? Gingsir ya. Ngongkong gingsir. Al yatahu opo loro bokong eman. Qablan tibaihi ing dalam sedurunge tangi eman. Intaqadha mongko batal wudu eman. Ada orang tidur mumakkin dia tidurnya, tapi sebelum dia bangun bokongnya sudah gingsir, sudah ngingser maksudnya. Kalau bahasa kita menyingser ya, sudah ngingser. Sebelum bangun pindah bokongnya, udah ngingser gini. Ini kalau begini berarti batal. Contoh saya menghadap sana, ya saya tidur. Sebelum saya bangun, posisi saya udah berubah. Udah miring ke sini misalkan. Nah ini batal. Sebelum bangun. Syaratnya sebelum bangun, bokongnya sudah ngingser. Berarti dia posisinya gairu mumakkin. Jelas? Au ba'dahu utawa ing dalam seuwise intibah.
Jadi ketika tidur, bokongnya orang yang ngisar. Setelah bangun, baru bokongnya ngisar. Au ma'ahu utawa ing dalam sertane berbarengan dengan intibah. Yang sere bokong berbarengan dengan intibah. Au syakka utawa ragu. Ini saya ini ngingser apa orang? Ya. Au saqatat yaduhu alal ardi. Utawa tiba yaduhu opo tangane an-naim. Alal ardi ngatasé tanah atau bumi. Wa huwa lan hale utawi man naimun iku wong kang turu. Mumakinun kang netepi mak adahu ing mak ademan ing mak adenaim ing tempat lungguhe naim. Auna asa. Ini jawabnya nanti di akhir nih. Ya. Jawabnya di akhir. Auna asa utawa turu utawa ngantuk. Sopeman. Wa huwa lan hale utawi manas gairu mumakkinin iku gairu makkinin orang mumakkin orang netepi. Wa huwa lan hale utawi manas yasma'u iku ngrungoaken wala yafhamu lan ora memahami. Jadi dengar cuman tidak paham. Berarti itu orang ngantuk. Lanjut, kita lihat. Belum jawabnya nih. Au syakka utawa ragu. Sopeman. Hal nama. Apa? Hal? Apa? Apa toh? Utawi ya. Apa enggak? Hah? Apa toh? Iya. Apa toh nama turu. Sopeman au na'isa atau na'asa. Utawa ngantuk sopeman. Ragu ya. Dia ini tidur apa ngantuk? Au utawa hal nama mumakinan utawa apa to turu sopeman mumakinan hale mumakin au gaira mumakinin utawa gaira mumakin. Jawabannya ini fala yangud maka ora batal apa wudune man. Jawa ya jawabannya. Jamin aja begini ya. Jadi paham gak nih? Berarti dia intibah dulu. Apa? Intibah dulu baru geser. Ya, intibah dulu baru geser bokongnya. Atau bersamaan. Yang kedua, berarti intibah sama geser atau ngingser sama. Atau dia ragu sebelum atau sesudahnya. Ini bokong saya ini ngingsernya qoblal intibah apa? Ba'dal intibah. Orang namanya orang bangun tidur ya. Kadang nggak sadar ya. Atau tangannya si anak ini jatuh ke bawah. Tadinya begini. Atau jatuh. Saking pules ya. Nah. Dan sedangkan keadaan dia tidur memakin makadahu. Yang penting patokannya adalah memakin. Ya.
Au naas atau ngantuk. Kalau ngantuk berbeda sama orang tidur. Kalau ngantuk itu kan yasma wala yafham. Dengar tapi orang paham. Itu namanya orang yang ngantuk. Ataupun dia ragu, ini saya ini tidur apa ngantuk ini? Hah? Ragu. Saya tadi ini tidur apa ngantuk nih? Ya. Atau surah yang terakhir, dia ragu. Dia ini tidur mumakin apa gairu mumakin? Mumakin apa gairu mumakin? Apa? Jawabannya falayan. Orang batal. Ya. Karena dulu para sahabat ketika menunggu Isya kalau nggak salah. Waktu zaman sama Nabi itu ketika menunggu Isya sampai kepalanya sahabat itu sampai gini. Hatta takfikar usuhum. Kami nunduk tidurnya. Yang capeknya beliau ya. Begitu azan langsung sholat. Ya. Jelas ya? Tapi kembali lagi kayak kemarin. Sunnah liman nama mumakkinan al-wudu'u. Ya. Tapi sunnah bagi orang yang tidurnya mumakkin tetap sunnah untuk berwudu. Apa sih khurujan min khilaf? Karena ada sebagian ulama yang tetap membatalkan. Apa di situ? Ilahnya kenapa ini nggak bisa nggak batal? Kalau di situ li'annahu mutawaddi'un biyakinin fala yang gudubish bisa. Ya, wudu itu nggak batal sebab karena ragu. Asalisu utawi kang kaping telu. Iltiqa usyai'in. Ikut iltiqa apa? Masih jauh. Ketemu. Ya ketemu bahasa Indonesia. Hah? Ketemuan. Ketemu nih. Asalisu utawi kang kaping telu. Iltiqa usyai'in ketemune sewiji-wiji. Wa in qalla senajan setitik opo syek. Wa in qalla senajan setitik opo syek. Min basyaratai rajulin wa mra'atin ajnabiyyin. Bayane saking syek. Min basyaratai saking loro kulit lanang wa mra'atin dan wadon. Ajnabiyya ini kang ajnabi. Rajul wa mra'ah ajnabiyya. Walau bighairi syahwatin, senajan kelawan tanpa syahwat. Wa qasdin lan tujuan. Hatta lisani senajan alisan lisan. Senajan ilat ya. Hatta senajan. Singgo. Oh enggak. Hatta lisan, singgo lisan ya bisa. Hatta lisan wal asyar. Singgo lisan. Hatta ya walau lisan. Senajan.
Senajan lisan wal asal itu orang yang tidak berfungsi apa? Cimpe. Wazaidi lan kang luwih anggota tubuh yang lebih ya. Illa sinan kejaba sinan untu wa dhufran lan kuku wa sya'ran lan rambut wa udwan maktuan lan siji anggota tubuh maktuan kang terputus. Wah, dibaca apa? Saya terangin dulu. Yang ketiga itu iltiqa basyaratnya, iltiqa usyai'in wa in qalla. Jadi ketemune kulit ya. Ketemune kulit laki dan perempuan walaupun sedikit ya. Syaratnya yaitu laki sama perempuannya adalah ajnabiyin. Syaratnya adalah ajnabiyin. Apa sih ajnabiyin? Man la yuhram nikahuha atau man la yahrum nikahan. Orang yang tidak boleh kita nikahi. Itu namanya ajnabi. Orang yang dilarang atau diharamkan untuk kita mengawininya. Itu namanya ajnabi. Ya. Enggak ajnabi. Ya astagfirullahaladzim. Yang man la yuhram, orang yang tidak diharamkan menikahinya. Ajnabi itu orang yang tidak haram dinikahi. Itu ajnabi. Kalau mahram itu orang yang diharamkan kita nikahi. Itu mahram. Nah, ajnabi orang yang tidak diharamkan kita menikahinya, kalau kita kesentuh sama mereka, walaupun sedikit itu membatalkan wudu. Termasuk istri kita. Ya. Termasuk istri kita. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, istri itu ya tetap batal. Aula mastumun bisa'an. Tapi ada beberapa mazhab termasuk mazhab Hanafi. Itu kalau mazhab Hanafi lah ikut abadan. Kesentuh sama, jangankan sama bocor. Atau sama perempuan lain pun nggak batal. Ya, sama perempuan lain pun tidak batal. Karena apa? Istadallu bil hadis. Mereka mengambil dalil dari hadis apa? Rasulullah pernah suatu malam beliau tahajud dan Sayyidah Aisyah beliau tidur di depan beliau. Sayyidah Aisyah tidur di depan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mau sujud, kakinya Sayyidah Aisyah di tempat sujudnya Nabi. Terus dipindahin sama Nabi. Makanya menurut mereka, menurut mazhab Hanafi, itu tidak batal. Ya, itu tidak batal. Makanya saya mau bacakan di sini. Jadi menurut dari hadis yang di atas yang saya tadi baca, Sayyidah Aisyah, yang Sayyidah Aisyah itu kakinya di depan tempat sujudnya Nabi. Ketika Nabi sujud, diangkat sama Nabi, dipindahin. Dari hadis itu, menurut mazhab Abu Hanifah,
Dalilun annal mar'ata wa takbilaha la yaqdudul wudu. Nyium dan menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu menurut mereka. Wa inda Syafi'iyah lamsu man la yuhram nikahuhan ajadunal wudu. Nyentuh perempuan atau perempuan nyentuh laki-laki ajnabi, orang yang tidak haram kita nikahi, itu menurut mazhab Syafi'i naqidun lil wudu, itu membatalkan wudu. Nah, Imam Syafi'i mengambil dalil dari firman Allah, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Qalu falizimal wudu minal lamas. Wa takbil lamas. Nyentuh saja batal, apalagi nyium ya. Yang menarik adalah Al-Malikiyah. Di dalam mazhab Al-Malikiyah, qalu liwada'in aw rahmatin la tanggudul wudu. Laki-laki yang menyentuh perempuan atau mencium istrinya, ya, atau mencium istrinya karena perpisahan, mau jalan, ya, atau mau berangkat kemana, atau karena kasih sayang, atau rahmah karena kasih sayang, itu tidak membatalkan wudu menurut mereka. Nyentuh ataupun menyium istri, ya, menurut mazhab Maliki ini, kalau didorong karena kasih sayang atau karena kepengen ada perpisahan, karena mau jalan kemana, biasanya kan sebah atau nyium, cipika-cipiki, ya, itu kalau menurut mereka tidak membatalkan wudu. Tapi namun, ya, wal qiblatu li ghairi dzalik ka'an kanat li zaujatin fa innaha tanqudul wudu. Adapun mencium istri karena sebab ada unsur syahwat, syahwat, itu membatalkan wudu. Mencium istri dorongannya adalah syahwat, menurut mazhab Maliki batal. Tapi kalau dorongannya bukan syahwat, karena kasih sayang, karena ada perpisahan, itu tidak membatalkan wudu menurut Al-Malikiyah. Wa amma ghairul qiblah wa huwa lamas. Nah, ini. Adapun selain ciuman, menurut mazhab Maliki. Adapun selain ciuman, yaitu bersentuh, hanya bersentuhan. Kalau tadi kan al-qiblah. Kalau tadi qiblah, ini hanya bersentuhan. Hanya bersentuhan. Fa in qasadal ladzata wa wajadaha intaqad. Kalau tujuannya mencari kelezatan, yang nempel ini, bukan qiblah loh. Kalau qiblah memang batal. Ini lames. Menyentuh tapi memang tujuannya mencari kenikmatan. Kalau tujuannya kenikmatan, batal wudunya. Wa in qasadaha wa lam yajidha intaqad. Yang kedua, jika bermaksud, artinya jika dia niatnya ada niat syahwat, tapi tidak merasakan kenikmatan. Niatnya syahwat, tujuannya syahwat, tapi tidak mendapatkan kenikmatan, tetap batal. Karena tujuannya adalah mencari
Kelezatan walaupun dia tidak mendapatkan kelezatan dari menyentuh tangannya dengan istrinya tetap batal. Yang ketiga, wa illam yaksudha wa wajadaha. Dia tujuannya, dia tidak punya tujuan untuk mencari kelezatan. Dia tidak niat untuk mencari kenikmatan dari sentuhannya dengan istrinya. Tapi tiba-tiba dapat kelezatan, batal juga. Paham ya? Yang terakhir, wa illam yaksudha atau wa illam yaksidha wa lam yajidha lam yantakib. Kalau dia tidak punya tujuan mencari kelezatan dan juga tidak ada dorongan syahwat, walam yajidha, dan juga tidak mendapatkan kelezatan. Tidak mendapatkan kelezatan. Ini tidak batal menurut mazhab Maliki. Paham ya? Iya. Ini AC nggak nyala? Netes. Nggak apa-apa nyala ini. Nyala. Panas. Jadi yang pertama apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i sudah jelas. Batal ya. Jangankan qublah, hanya bersentuhan saja, walaupun sedikit, entah itu dapat kelezatan ataupun tidak, tetap batal. Adapun dalam mazhab Hanafi, tidak batal sama sekali. Begitu juga indal Hanabilah. Hanafi sama Hanabilah sama. Berbeda dengan Al-Maliki. Kalau Al-Malikiyah, apa? Kalau qublah liwada ar-rahmah, qublah ciuman karena kasih sayang atau sebab rahmah, sebab rahmah atau liwada karena sebab perpisahan, itu nggak batal. Qublah. Tapi kalau dorongannya syahwat, qublah mencium istri itu, kalau dorongannya syahwat, sudah batal. Nggak ada tafsir. Itu qublah. Dan adapun yang bersentuhan, kita lihat in qasada al-ladzah wa wajadaha intagab. Kalau tujuannya adalah mencari kenikmatan dan juga dia mendapatkan kenikmatan dari alames, dari bersentuhan dengan istrinya, batal. Terus yang kedua, in qasadal ladzah walam yajidha intagab. Tujuannya memang untuk mencari kelezatan atau kenikmatan, ternyata tidak mendapatkan kenikmatan. Batal juga. Yang ketiga, lam yaksid ladzah. Tidak punya tujuan untuk mencari kenikmatan. Tidak tujuan mencari kelezatan dengan bersentuhan tangannya. Ternyata wawajadaha. Dia dapat kelezatan itu. Intagab. Ya. Batal. Nah, yang terakhir yang tidak batal. In lam yaksidil ladzah walam yajid. Tidak punya tujuan mencari kelezatan dan juga tidak mendapatkan kelezatan ketika menyentuh dengan istrinya. Atau dengan yang lain. Bukan hanya istrinya, ya berarti orang lain juga. Lam yang tagid, yang keempat ini tidak batal. Makanya kan kalau pas begitu tawafnya, kalau ketika tawaf itu kadang kalau di mazhab kita itu kan apa? Batal ya. Bersentuhan di sana kan campur aduk. Perempuan lagi kan campur aduk. Ketika di Mekah ya, atau lagi tawaf ya. Kesentuhan. Ini. Ala kulihal. Ya ini
Di mazhab kita pun ada. Ya, apa namanya? Qaulun ya. Qaul yang enggak membatalkan itu. Kalau itu ala kulli hal harus taklid ya. Kalau di tawaf secara taklid ya. Tapi kalau di kitab Jirabul Miskin itu punya Habib Al-Kaf, Habib Ahmad, Jirabul Miskin itu, di situ pun kalau memang kita kesulitan untuk mencari tempat wudhu, ya, kesulitan untuk cari tempat wudhu karena bersentuhan dengan istri dan tidak punya tujuan untuk bersentuhan, dan juga tidak ada syahwat dan juga tidak ada lazah, hanya apa namanya? Hanya apa? Bersentuhan aja, ya, nggak sengaja. Nah, itu juga tabas. Ya, di kitab Jirabul Miskin ada maktab hakada. Sedikit lagi, ayo. Terus, nah ini walau bi ghairi syahwah. Nah, ini kalau mazhab kita, walaupun tanpa ada dorongan syahwat wa gasad, dan tidak ada dorongan apa? Dan tidak punya tujuan untuk menyentuh. Walaupun tidak ada dorongan syahwat dan tidak punya tujuan untuk menyentuh, tetap batal. Itu mazhab kita. Itu mazhab kita. Hatta lisan, bahkan lisan pas sentuh, pas kita lagi gini tangannya kena lisannya dia lagi ngobrol, misalnya lagi ngomong, atau kena lisannya, tetap wal asyal, atau orang yang ya, lumpuh itu kan nggak ada syahwat ya, bojone misalkan lumpuh, naudzubillah min dzalik, terus isinya nyentuh tangannya, tetap batal. Wazaid, atau ada ono tambahan jarinya, misalkan ya jarinya, Allah nasallallahu alaihi afiyah, sana ada orang jarinya ada 2, nyentuh yang zaidnya tetap batal. Kecuali apa? Illa sinan, kecuali gigi. Ya, kalau gusi batal. Wadufur, kuku enggak batal. Wa udwan maktuan, atau ada apa udwan? Anggota badan yang terputus. Misalkan ada anggota badan yang terputus. Syaratnya apa? Syaratnya falaysa bilamsin ahaduhuma. Falaysa bilamsi ahadihima nagab. Wa udwan maktuan, dan juga udwan maktuan itu tidak membatalkannya, tapi syaratnya bihaitsu la yusamma, sekiranya sudah anggota badan itu sudah bukan lagi namanya tangan. Ya kalau di Muqaddimah Hadramiyah kalian cari. Ingat enggak? Lupa? Karena kalau al-lamis itu al-lamis wal malmus batal. Ya. Di sini
Oh iya. Ini apa? Ini saya penasaran. Wa udwan maktu'an ghairul farj. Wala naqdu aidan bilamsi udwin maktu'an. Iya, enggak batal ya. Enggak batal. Ya. Berarti sinan, gigi, terus kuku, rambut, terus anggota tubuh, yang penting bukan farji syaratnya. Ya. Kalau farji ya batal ya. Syaratnya adalah bukan farji. Falaysa bilamsin. Ya. Di sini wala nagdu aidan. Enggak batal juga menyentuh bilames udwan maqtu'an ghairal farji. Selama bukan kemaluan. Nah, ya. Gitu lagi. Wayan gudu harimun apa haramun? Hah? Harimun ya. Wayang gudu lan batal. Wayang gudu lan batal harimun sopo harim. Harimun itu perempuan atau orang yang sudah tua. Tetap batal. Tetap batal. Walaupun sudah tua. Alam suhu wahwa kabir sin. Walaupun sudah tua. Terus. Wamayitun. Dan juga batal. Sopo mayit. Siapa yang batalnya? Hah? Alamis. Mayit nggak batal. Ini makanya perlu syarah. Kalau zahirul apa? Matanya apa? Bahwa yang gudu mayitun maka batal dan juga batal gudunya artinya yang menyentuhnya, yang hidupnya batal. Lakin layang wudu'ul mayit. Ya, wudu'nya mayit tetap orang batal. La mahramun wa tiflun. La mahramun orang batal sopo mahram. Iya, mahram. Baik pun mahram bin nasab atau birodha. Ya, orang batal. Wa tiflun. Anak kecil. Arek cilik. Arek cilik orang batal. Ay sagir au sagirah. Lam yablu kullu minhuma haddan la yushtaha fil adah. Wa tiflun. Dan orang batal sapa tiflun. La yushtaha kang ora di apa? Disahwati. Fil adati ing dalam normal. Ya. Sama orang yang normal ini tifl belum yushtaha. Belum yushtaha. Maka tidak batal. Patokannya yushtaha. Ya. Ada tifil perempuan tiflah. Perempuan kalau di luar Indonesia mungkin yang bongsor. Orang sudah melihat dia itu ya yushtaha. Bagi orang, walaupun orang normal, ini kita bicara orang normal ya. Nggak bicara abnormal. Orang normal lihatnya pun yushtaha. Ya, ini anak kecil ini tushtaha. Jadi tiflah tushtaha. Atau ada anak kecil laki-laki tapi perempuan lihat dia yushtaha. Ya. Apa yushtaha itu? Di sahwati apa? Bahasa Jawanya? Nah, diinginkan ya. Atau disahwati ya.
Jadi syaratnya adalah tiflun la yustaha fil adah. Kalau syakka mongko lamun ragu. Halami samra'atan. Apa apa? Apa toh? Kalau syakka mongko lamun ragu. Sapa man hal apa toh? Lami samra'atan demek ya, lamisan tuh. Hah? Demek. Lamisan demek sapa man imra'atan ing imra'ah. Amrojulan utawa rajul au sya'ran utawa rambut au basyaratan utawa kulit au ajnabiyatan utawa ajnabiyah au mahraman utawa mahram lam yanggut atau lam yunggab ya, tapi anaknya lam yanggut ya, maka orang batal apa wudu. Jadi kalau ragu kita tadi nyentuh perempuan apa enggak ini perempuan apa laki-laki nih yang tadi saya sentuh ini pas lagi tawaf ya, tadi ini saya kesentuhan sama perempuan apa laki-laki, ragu berarti enggak batal. Atau tadi saya nyentuh rambut sama istri atau nyentuh rambut apa nyentuh apa ya tadi ya, itu ragu. Atau kulit, aduh tadi kuku apa kulit tadi yang kesentuh ini kan gitu kan. Atau ajnabiyah, kita rombongan ada mahram kita tapi di antara mereka ada ajnabiyah, ternyata tadi waduh tadi kesentuhan sama siapa ya tadi ya, karena memang lagi rame ya, jadi kesentuhan sama ajnabiyah apa yang mahram lam yanggut. Nah ini jawabnya, maka orang batal. Wallahu a'lam bishawab. Main agak lama ya. Oh kalau baca dikit. Ini